Bab 81 Panen. Mengapa anak nakal ini tidak mengeluarkan martial soul-nya? Apa ada kemungkinan dia memiliki jiwa bela diri sampah? Kita tidak perlu terlalu khawatir jika itu yang terjadi. Mereka bertiga berbicara di antara mereka sendiri saat mereka mengeluarkan martial soul mereka. Mereka sedang dibuang, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya ketika mereka melihat bahwa Lin Yun tidak memanggil jiwa bela dirinya. Mari kita lihat apa yang dia coba lakukan. Liu Teng memberi isyarat kepada dua orang lainnya saat mereka bertiga mendekat. Berlawanan dengan ketenangan di wajahnya, Lin Yun panik di dalam hatinya. Dia tidak bisa memanggil jiwa bela dirinya tidak peduli bagaimana dia mencoba. Dia selalu tertahan oleh belenggu, yang menyebabkan kekacauan pada jeroannya setiap kali dia mencoba. Hahaha, anak nakal ini tidak bisa memanggil jiwa bela dirinya. Ketiga orang dari klan Liu tidak bisa menahan tawa saat aura mereka menyelimuti Lin Yin. Cincang dia menjadi beberapa bagian. Mari kita lihat bagaimana dia mempertahankan kesombongannya. Swiss. Mereka bertiga melambung ke langit, menggunakan jiwa bela diri mereka saat mereka menyerbu ke arah Lin Yun. Ada perbedaan drastis antara alam Xiantian jika mereka memanggil jiwa bela diri mereka. Tapi ketika alam Xiantian mengeluarkan jiwa bela diri mereka, itu berarti mereka akan melakukan perjuangan hidup dan mati. Memanggil jiwa bela diri tidak sesederhana menguras energi mental. Jika jiwa bela diri rusak, itu tidak dapat dipulihkan. Boom, boom, boom. Lin Yun memegang kotak pedang kuno saat dia menghadapi mereka bertiga. Sulit baginya untuk menghadapi mereka bertiga. Setelah mereka memanggil jiwa bela diri mereka, dia bisa merasakan bahwa aura mereka telah naik ke tingkat berikutnya. Akibatnya, Lin Yun terpaksa mundur. Liu Teng, Liu Tian, dan orang tua itu mengenakan ekspresi muram saat mereka meluncurkan serangan mereka. Mereka melampiaskan semua kemarahan mereka yang terpendam. Bajingan kecil, lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Ayo kita serang dia bersama-sama. Liu Teng meraung dengan tombak panjang di tangannya. Serangannya panik tapi ganas. Boom. Menghadapi serangan gabungan mereka, Lin Yun terlempar 100 meter jauhnya dengan kotak pedang kuno di tangannya. Bunuh. Mata ketiganya dari klan Liu berbinar saat mereka menindaklanjuti serangan mereka. Meskipun Lin Yun berhasil memblokir serangan mereka dengan kotak pedang kuno, dia terlempar karena kekuatan yang sangat besar. Aku akan mengambil nyawamu dengan tombak ini. Tiga orang dari klan Liu meraung saat mereka menyerbu Lin Yun sekali lagi. Hanya itu yang kau punya. Bukankah kau sedikit terlalu naif berpikir bisa mengambil nyawaku dengan serangan ini? Lin Yun mencibir. Mereka bertiga benar-benar menjadi sedikit kembung dengan jiwa bela diri mereka. Lin Yun memandangi teratai emas kering di punggung tangannya saat dia membanting kotak pedang kuno itu ke tanah, menimbulkan awan debu dari tanah. Boom! Apa yang dia coba lakukan? Apa anak nakal itu akan menyerah? Ketiga orang dari klan Liu bertukar pandang dengan keraguan di mata mereka. Jika bukan karena pertahanan menakutkan dari kotak pedang kuno, Lin Yun pasti sudah mati saat mereka mengeluarkan jiwa bela diri mereka. Tapi Lin Yun sudah menyerah menggunakan kotak pedang kuno itu. Sementara ketiganya terkejut, Lin Yun mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan. Saat tinjunya mulai bersinar, teratai yang menyilaukan bermekaran. Detik berikutnya, awan mulai berkobar seolah-olah langit itu sendiri terbakar. Boom! Tapi bukan hanya itu saja. Saat teratai emas kering mekar, ia berubah menjadi iblis kekeringan. Boom! Serangan dari ketiga klan Liu hancur saat bersentuhan dengan serangan Lin Yun. Namun, iblis kekeringan menindaklanjuti dan menerjang mereka bertiga. Puff! Mereka bertiga menyemburkan darah dari mulut mereka pada saat yang sama saat mereka diledakkan. Ketika mereka jatuh ke tanah, mereka tidak bisa lagi berdiri. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, awan-awan telah berubah menjadi api. Radius 10 mil berwarna merah tua dengan retakan-retakan yang menyebar di tanah seperti sarang laba-laba. Apakah ini fenomena pembakaran langit? Lin Yun bisa merasakan energi internalnya berfluktuasi di dalam tubuhnya di bawah fenomena itu. Apakah kalian bahkan bisa mengangkat? Lin Yun mencibir saat dia melihat mereka bertiga berjuang untuk berdiri. Apa kalian benar-benar berpikir bahwa kalian bisa menginjak-injakku karena aku tidak bisa memanggil jiwa bela diri? Kamu kuat. Tapi kamu ditakdirkan untuk mati hari ini. Liu Teng memiliki kilatan dingin di matanya saat dia bangkit berdiri dengan susah payah. Secara bersamaan, lelaki tua itu dan Liu Tian memasang ekspresi serius seolah-olah mereka telah mengambil keputusan. Swiss. Api putih berkumpul di ujung tombak Liu Teng sebelum menyelimuti seluruhnya, menembus aura baleful.
Pada saat yang sama, momentum yang menakutkan juga mulai berkumpul pada orang tua itu dan jiwa bela diri Liu Tian. Rantai es besi. Blood Shadow Gale. Pembelah awan menderu. Mereka bertiga meraung sambil melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat yang sama. Boom! Tiga Martial Souls mengambil bentuk tiga fenomena yang berbeda saat mereka menyapu ke arah Lin Yun. Tapi saat mereka mengeksekusi jurus pamungkas mereka, wajah mereka menjadi pucat. Teknik bela diri Xian Tian. Tapi karena serangan-serangan itu dieksekusi dengan jiwa bela diri mereka sebagai perantara, itu lebih kuat dari teknik bela diri Xian Tian biasa. Apakah itu kartu truf mereka? Dentang. Lin Yun melambaikan tangannya saat kotak pedang kuno itu terbuka. Pedang pemakaman bunga muncul dan terbang ke tangannya. Dengan pedang di tangannya, kilatan dingin muncul di matanya. Ketiga serangan itu sama sekali berbeda. Tombak Liu Teng telah berubah menjadi rantai dengan butiran salju yang melayang di langit. Pedang orang tua itu berkedip-kedip dengan cahaya merah yang berubah menjadi bila angin. Adapun pedang Liu Tian telah membumbung tinggi ke langit dan membelah awan. Lin Yun tidak berani gegabah saat dia mencabut pedangnya dari sarungnya. Hanya butuh satu pikiran baginya untuk memadatkan 4 mawar yang mekar pada saat yang bersamaan. Saat keempat mawar itu mekar, sinar pedang yang menyilaukan memancar ke seluruh wilayah. Saat kelopak bunga bergururan turun dari langit, Lin Yun mengayunkan pedangnya saat kelopak bunga mengembun menjadi tornado yang menyapu bersama dengan momentum pedang Lin Yun yang tak tertandingi. Pada saat berikutnya, serangannya berbenturan dengan serangan dari ketiga klan Liu. Boom! Tabrakan antara serangan mereka bergema seperti gemuruh yang menggelegar. Tornado kelopak bunga menyapu semuanya dan menghancurkan ketiga serangan itu. Puff! Darah segar menyembur keluar dari tenggorokan Liu Teng, Liu Tian, dan orang tua itu. Wajah mereka pucat dan tampak lemah. Mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk melanjutkan pertarungan. Namun, mereka bertiga tidak peduli dengan luka-luka mereka dan mulai berlari menyelamatkan diri. Kalian ingin lari? Lin Yun mencibir sambil mengejar mereka bertiga. Wosh! 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 Ketika sinar pedang Lin Yun berbenturan dengan mereka bertiga, ketiganya mengerang kesakitan saat mereka jatuh ke tanah. Jangan bunuh aku. Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Liu Teng meraung, merangkak mundur saat dia melihat Lin Yun berjalan mendekat dengan pedangnya. Maaf mengecewakan, tapi aku takut tidak ada yang kubutuhkan. Lin Yun menyarungkan pedangnya. Mereka bertiga merasa lega setelah melihat Lin Yun menyarungkan pedangnya. Tapi di saat berikutnya, kantong interspasial mereka terbang ke arah Lin Yun. Kamu, Liu Teng gemetar karena marah. Dia telah mengerahkan seluruh klan untuk tugas ini, dan itu mewakili sumber daya yang telah dikumpulkan klannya selama beberapa dekade terakhir. Semua kekayaannya ada di kantong antar ruang, dan Lin Yun benar-benar mengambilnya. Dengan itu, dia tidak lagi memiliki modal untuk kembali. Kamu tidak puas. Mata Lin Yun berkobar dengan niat membunuh. Lin Yun tidak keberatan memberi mereka beberapa tebasan jika Liu Teng tidak bijaksana. Aku tidak. Aku puas. Pergilah kalau begitu. Mereka bertiga merangkak menjauh dari Lin Yun. Mereka bahkan tidak berani menatapnya. Melihat melalui 3 kantong antar ruang, Lin Yun merasa puas dengan hasil panennya. Beberapa hari terakhir dipenuhi dengan pasang surut. Dia pertama kali melawan orang tua itu dan merebut tombak es awan sebelum mendapatkan teratai emas kering. Dalam proses pemurnian teratai emas kering, Lin Yun menderita rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sekarang memiliki pembakaran langit dan seni pedang mawarnya juga menjadi lebih kuat setelah mencapai alam Xian Tian. Tapi sekarang setelah dia melihat mereka bertiga, semua itu tidak sia-sia. Sebuah kesempatan harus ditangkap. Lin Yun melambaikan tangannya, menyebabkan awan yang terbakar menghilang dan terbentuk menjadi teratai emas kering di punggung tangannya. Melihat teratai itu, Lin Yun bergumam, pembakaran langit benar-benar menakutkan. Aku ingin tahu apakah aku akan bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari pembakaran langit saat kultivasiku naik. Dia puas dengan hasil panennya yang besar. Satu-satunya kekurangannya adalah jiwa bela dirinya. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi dengan itu. Mari kita cari kuda berdarah naga dulu. Kemana orang itu lari? Lin Yun menggelengkan kepalanya sambil mengumpulkan pikirannya. Bab 82 Segel Vajra Abadi. Sebuah ringkikan bergema di seluruh hutan. Sesaat kemudian, suara derap kaki yang menghentak-hentak tanah terdengar saat kuda berdarah naga muncul di samping Lin Yun. Sudah beberapa hari sejak terakhir kali dia melihat kuda berdarah naga. Kuda berdarah naga telah tumbuh lebih kuat, dan bulu merahnya sehalus ombak. Ketika angin bertiup di atas bulunya, dia berkibar seperti api yang berkobar.
Mengapa dia sekarang jauh lebih tinggi dariku? Lin Yun bertanya-tanya saat dia melompat dari pohon, menyadari bahwa kuda berdarah naga telah tumbuh lebih tinggi. Itu juga mengeluarkan tekanan yang lebih kuat dari sebelumnya. Tekanan itu terasa samar-samar familiar baginya. Ini. Lin Yun merenung untuk waktu yang lama sebelum dia akhirnya menemukan mengapa hal itu begitu familiar. Itu mirip dengan tekanan dari patung naga yang dipeluk. Aura naga. Lin Yun tidak bisa menahan perasaan terkejut. Kuda berdarah naga mungkin memiliki naga dalam namanya, tapi tidak ada hubungannya dengan naga. Garis keturunan naganya begitu encer sehingga hampir tidak ada. Boom! Kuda berdarah naga mengeluarkan suara mengadu saat dia menabrak Lin Yun. Kekuatan yang luar biasa dari kuda berdarah naga hampir membuatnya tersandung. Tapi tepat ketika Lin Yun hendak marah, kuda berdarah naga menyeringai dan menundukkan kepalanya. Tanduk. Lin Yun terkejut saat menemukan sebuah tanduk yang tumbuh di kepala kuda berdarah naga. Dia tidak bisa menahan rasa penasaran bahwa kuda berdarah naga telah menumbuhkan tanduk. Mungkinkah dia adalah kuda berdarah naga yang bermutasi? Sungguh mengejutkan bahwa kuda berdarah naga menumbuhkan tanduk setelah memakan kelopak teratai emas kering. Lin Yun memegang dagunya saat dia jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Dia sedang merenungkan apakah dia harus memberikan inti binatang dari harimau api iblis Xiantian kepada kuda berdarah naga sekarang karena sudah mendekati alam Xiantian. Begitu pikiran itu muncul di kepalanya, dia mengikutinya. Dia sudah berada di alam Xiantian, dan godaan dari inti binatang itu tidak sekuat sebelumnya. Lin Yun mengambil inti binatang dari kantongnya dan memberikannya kepada kuda berdarah naga, ini. Fuwosh. Dalam sekejap mata, kuda berdarah naga telah menelan inti binatang itu, takut Lin Yun akan menentang kata-katanya. Lin Yun tersenyum ketika dia melihat betapa tidak sabarnya kuda berdarah naga itu. Semoga berhasil, sobat. Tidak mudah untuk mencapai alam Xiantian. Gelombang aura pembunuh melonjak dari kuda berdarah naga setelah melahap inti binatang itu. Bulunya yang berkibar bersama angin tampak seperti api yang menyala. Lin Yun bergerak ke samping saat dia melihat. Kuda berdarah naga hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk membuat terobosan ke alam Xiantian. Sementara itu, dia bisa melewati kantong antar ruang yang dia ambil dari klan Liu. Berkibar. Lin Yun memilih metode yang paling mudah dan mengosongkan semua yang ada di dalam kantung ke tanah. Gemerisik. Sejumlah besar batu spiritual muncul di pandangan Lin Yun. Mereka semua adalah batu spiritual kelas rendah, dengan beberapa batu spiritual kelas menengah tercampur dalam tumpukan. Setidaknya ada 1000 batu spiritual di tanah. Sebagai klan kecil yang terletak di perbatasan Kekaisaran Qin besar, masuk akal jika mereka tidak memiliki banyak batu spiritual kelas menengah. Tetapi ketika Lin Yun mencari melalui gunung kecil batu spiritual, dia terkejut menemukan 10 batu spiritual bermutu tinggi. Sebenarnya, batu spiritual bermutu tinggi jarang digunakan sebagai mata uang. Kebanyakan dari mereka digunakan untuk berkultivasi karena kelangkaannya, tetapi beberapa juga digunakan dalam susunan, boneka, dan kapal perang. Saat Lin Yun melanjutkan pencariannya, dia menemukan banyak pil di antara hasil panen. Ada berbagai macam pil yang mengisi kembali energi spiritual, menyembuhkan luka dan berkultivasi. Mereka mungkin bukan yang terbaik, tapi Lin Yun puas dengan mereka. Lagi pula, dia bangkrut. Ketika Lin Yun hampir selesai menginventarisir, sebuah buku panduan menarik perhatiannya. Ini adalah teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut, segel Vajra Abadi. Teknik ini terkenal karena mematikan. Teknik ini membutuhkan energi spiritual yang tinggi, tampaknya akan sulit untuk dilatih. Wajah Lin Yun berubah saat dia membolak-balik buku itu. Dia melihat jurus kelima dari tinju harimau ganas. Teknik-teknik bela diri Xiantian dibagi menjadi 4 tingkatan yang berbeda, tingkat rendah, menengah, tinggi, dan transenden. Dikabarkan bahwa ada teknik bela diri di luar alam Xiantian, tapi dia hanya bisa mempraktikkannya setelah mencapai alam bela diri mendalam dengan membersihkan saluran yang dalam. Itu bukanlah sesuatu yang harus dipikirkan Lin Yun saat ini. Dia baru saja membersihkan sebuah lubang. Dia masih jauh dari alam bela diri yang mendalam. Namun, dia terkejut saat melihat jurus tinju harimau ganas. Tinju Vajra Abadi adalah teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut, yang menggunakan jurus tinju harimau ganas. Seberapa kuatkah tinju harimau ganas yang lengkap? Dalam sepersekian detik, Lin Yun terganggu. Dia tidak bisa menahan dorongannya dan terus melihat ke dalam segel Vajra Abadi. Ketika dia selesai, dia memiliki sedikit keterkejutan di wajahnya, tidak heran Liu Teng tidak menggunakan segel Vajra Abadi dalam pertarungan kita.
Dengan energi spiritual esnya, dia tidak bisa menumbuhkan segel Vajra abadi. Dari mana dia mendapatkannya? Dengan fondasi klan Liu, mustahil bagi mereka untuk memiliki jurus tinju harimau ganas, apalagi teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut. Sepertinya klan Liu memiliki seorang ahli dalam leluhur mereka. Ayo kita coba. Mata Lin Yun berkedip-kedip karena kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik bela diri Xiantian. Saat dia memejamkan mata, dia melafalkan segel Vajra abadi di dalam hatinya. Dia ingin membiasakan diri dengan itu sebelum mempraktikkannya. Boom! Energi spiritualnya terkumpul sesuai dengan buku panduan. Tiba-tiba, aura mengamuk meledak dari tubuhnya. Aura yang berteriak dari tubuhnya menyebabkan pepohonan di sekitarnya membungkuk hingga hampir roboh. Di dalam tubuhnya, energi spiritualnya mirip dengan matahari keemasan yang menyilaukan. Fuwosh! Energi spiritual yang terkumpul di dalam tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dan menghilang. Dampak dari energi spiritual yang mengalir melalui pembuluh darahnya menimbulkan rasa sakit yang menyengat. Butuh waktu lama sebelum dia bisa menenangkannya. Ketika Lin Yun membuka matanya, wajahnya pucat, aku meremehkannya. Mungkin hanya jurusnya, tapi itu masih teknik bela diri Xiantian tingkat lanjut. Namun, Lin Yun tidak menyerah setelah gagal sekali. Dia mengambil waktu untuk menenangkan diri sebelum dia mencobanya lagi. Gagal, gagal lagi, gagal lagi. Lin Yun mengalami banyak kegagalan tapi terus berusaha sampai seteguk darah menyembur dari tenggorokannya. Namun, dia tidak terlalu keras pada dirinya sendiri. Dia mengkonsumsi pil yang dimaksudkan untuk menyembuhkan luka-lukanya dan menunggu sampai berhasil. Dia harus pulih dari semua lukanya sebelum dia bisa terus mencoba. Seiring berjalannya waktu, Lin Yun mencoba segel Vajra abadi berulang kali tanpa mengenal lelah. Dia perlahan-lahan mulai terbiasa dengannya, dan energi spiritual mengalir ke seluruh tubuhnya lebih cepat. Boom! Ketika energi spiritualnya berkumpul kali ini, itu berubah menjadi manik-manik yang meresap ke dalam aura sombong seperti yang dinyatakan dalam buku panduan. Jari-jari ramping Lin Yun menyilang bersama seperti kupu-kupu yang terbang di atas bunga. Dalam sekejap mata, dia membentuk segel yang aneh. Energi spiritualnya terkondensasi bersama menjadi manik-manik yang meledak, berubah menjadi 10 aliran cahaya yang berkumpul ke arah 10 jarinya. Pada saat itu, tangannya bersinar dengan kilau keemasan. Dia telah berhasil memadatkan segel Vajra abadi. Tapi tiba-tiba, tangan Lin Yun mulai bergetar. Seluruh tubuhnya menegang. Dia perlahan-lahan kehilangan kendali atas energi spiritual yang terkumpul di jari-jarinya. Namun, Lin Yun tidak panik karena dia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir. Seperti yang tercatat dalam buku, banyak orang gagal pada saat ini, tangan mereka meledak karena luapan energi spiritual. Namun, Lin Yun berpengalaman dalam menggunakan seni pedang mawar. Jadi, mewujudkan harimau, mencium bau mawar, telah memberinya hati yang tenang. Dia menolak tekanan itu. Dia menahan sebentar sebelum dia mendorong tangannya ke depan. Boom! Cahaya keemasan meledak menjadi gelombang kejut yang berdesir, mengubah pepohonan di sekitarnya menjadi abu. Kekuatan apa? Lin Yun terpana oleh kehancuran itu. Dia bisa menghancurkan batu dengan gerakan ini. Ketika dia menunduk, dia bisa melihat segel Vajra abadi berkedip-kedip di telapak tangannya. Mengepalkan kedua tinjunya, dia bisa merasakan kekuatan yang tak terukur datang dari telapak tangannya. Saat Lin Yun tenggelam dalam pikirannya, dia melayangkan sebuah pukulan. Diperkuat oleh segel Vajra abadi, pukulannya mengandung kekuatan teknik bela diri Xiantian. Ketika dia selesai mengeksekusi rangkaian teknik tinju pertama, segel di telapak tangannya perlahan-lahan menghilang. Jadi inilah arti sebenarnya dari jurus tinju. Segel Vajra abadi dimaksudkan untuk memberdayakan tinju harimau ganas, gumam Lin Yun. Boom! Saat dia menghela nafas, ada kilat merah yang tiba-tiba turun dari langit. Gemuruh guntur bergema di telinganya saat petir memancarkan kekuatan yang menakutkan. Lin Yun terkejut dan terlempar beberapa ratus meter ke belakang, menebang semua pohon yang menghalangi jalannya. Untungnya dia tidak terluka. Ketika dia bangkit berdiri, Lin Yun mengerutkan alisnya, bukankah disitulah kuda berdarah naga sedang mencoba membuat terobosan? Lin Yun bergegas mendekat. Ketika dia mendekat, dia disambut oleh campuran aura pembunuh dan aura alam Xiantian, aura mengerikan yang bertiup ke arahnya membuat gerakannya menjadi sulit. Ketika dia akhirnya mendekat, dia terkejut menemukan kuda berdarah naga bermandikan kilat merah. Petir berderak saat petir itu perlahan-lahan berkumpul ke arah tanduk. Melihat kuda berdarah naga baik-baik saja, Lin Yun menghela nafas lega.
Dia tidak pernah menyangka bahwa orang bodoh ini akan menyebabkan keributan yang begitu besar saat membuat terobosan. Dia tidak perlu khawatir. Mengalihkan pandangannya dari kuda berdarah naga ke kejauhan, Lin Yun berkata, sekarang kuda berdarah naga sudah mencapai alam Xiantian, sekarang saatnya bagiku untuk pergi ke Kekaisaran Qin yang agung. Bab 83 Kilatan Pedang. 10 hari kemudian, seekor kuda merah berlari melalui hutan lebat. Aura alam Xiantian yang kuat yang merembes darinya menyebabkan binatang-binatang di daerah sekitarnya gemetar ketakutan. Gemerisik. Seorang pemuda berbaju biru membawa kotak pedang kuno menunggang kuda. Ketika mereka keluar dari hutan, pandangan mereka tiba-tiba kabur saat matahari yang menyilaukan menyinari mereka. Pemuda itu menyipitkan matanya saat dia menyesuaikan diri dengan kecerahan. Ketika dia melihat ke depan, semuanya terlihat jelas. Ada sebuah sungai yang mengalir 10 mil jauhnya dengan deretan pegunungan yang tak berujung. Gunung-gunung itu begitu tinggi hingga menembus awan. Fiuh. Akhirnya aku keluar dari gunung awan langit. Seru Lin Yun. Ketika kuda berdarah naga membuat terobosan, tidak ada lagi kebutuhan bagi mereka untuk tinggal di gunung awan langit. Setelah mencapai alam Xiantian, kecepatan kuda berdarah naga sungguh luar biasa. Mendesis. Mendesis. Kuku kuda berdarah naga berkilauan dengan kilat merah. Lin Yun membuka gulungan peta di pundak kuda sambil melihat sekeliling, memeriksa medan di sekitarnya. Tatapannya terfokus pada sungai. Menurut peta, aku sudah berada di dalam wilayah Kekaisaran Qin besar. Hutan tempat dia bertarung dengan klan Liu tidak berada di dalam wilayah Kekaisaran Qin besar. Kota tenang yang tenang hanyalah sebuah kota kecil di perbatasan, dan itu biasa-biasa saja. Ini adalah Kabupaten Azure Sun. Kabupaten ini bahkan lebih besar dari gabungan beberapa negara. Jika saya ingin masuk, saya bisa melakukan perjalanan melalui pegunungan atau menyusuri sungai. Lin Yun mengerutkan alisnya. Kedua pilihan itu tidak terlalu bagus. Karena dia tidak memiliki alternatif yang lebih baik, dia hanya bisa naik untuk melihat lebih dekat. Saat kuku-kuku itu menghantam tanah, kuda berdarah naga membawa Lin Yun ke pantai hanya dalam beberapa tarikan napas. Sungguh sungai yang sangat besar. Lin Yun tidak merasa bahwa sungai itu sangat besar ketika dia berada di kejauhan. Tapi ketika dia mendekat, barulah dia melihat besarnya sungai itu. Sungai itu selebar danau. Lin Yun harus memaksakan matanya hanya untuk melihat samar-samar ke seberang. Jaraknya hampir 1000 meter jauhnya. Lin Yun belum pernah melihat sungai sebesar itu. Rasa ingin tahunya terusik. Sepertinya dia akan meninggalkan pilihan untuk melakukan perjalanan melalui gunung. Dengan teknik gerakannya saat ini, dia hanya bisa melakukan perjalanan paling jauh 300 meter di udara. Sedangkan untuk kotak pedang kuno, dia bisa melakukan perjalanan 1000 mil dengan itu dengan menanamkan energi spiritualnya. Tapi angin topan akan bertiup sesekali di tengah sungai, menyebabkan gelombang bergelombang. Meskipun kotak pedang kuno itu bisa membawanya menyeberang, itu akan menjadi tidak stabil dengan angin kencang. Terlalu berbahaya baginya untuk melakukan perjalanan melalui sungai dalam keadaan seperti itu. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia bisa melewatinya, kuda berdarah naga tidak bisa. Kecepatan darat kuda berdarah naga secepat terbang, tapi itu tidak berarti dia benar-benar bisa terbang. Pada akhirnya, dia berbalik dan membuat rakit kayu sederhana yang mengangkut mereka menyeberangi sungai. Ketika sungai melambat, Lin Yun akan menyuntikkan energi spiritualnya ke dalam rakit untuk mendorongnya. Tapi terlalu melelahkan baginya untuk mengendalikan rakit kayu dengan energi spiritualnya untuk waktu yang lama. Untungnya, rakit itu akan mengikuti arus hampir sepanjang waktu. Jadi dia tidak perlu banyak memanipulasi rakit dengan energi spiritualnya. Meskipun rakit kayu itu membawa beban Lin Yun dan kuda berdarah naga, kecepatannya tidak melambat. Lin Yun duduk di atas rakit sambil memejamkan mata dan berkultivasi. Lubang yang terbuka di dadanya melahap energi spiritual di sekitarnya. Dia menyerap energi spiritual dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan saat dia berada di alam Hautian. Rasanya luar biasa. Lin Yun tidak bisa membayangkan seberapa cepat dia akan menyerap energi spiritual di sekitarnya saat dia membersihkan ketujuh lubang. Bagaimanapun, perbedaan antara setiap lubang mirip dengan jurang. Alam Xiantian hanyalah awal dari dao bela diri. Di masa lalu, dia hanya menempa fisiknya. Di bawah 11 kelopak teratai emas kering, seni yang murni Xiantian Lin Yun telah lama mencapai tahap ketiga. Energi spiritual di dalam tubuhnya kuat dan lebih halus dari sebelumnya. Saat energi spiritualnya menyembur melalui pembuluh darahnya, suara yang dihasilkan menyamai deru sungai. Ketika dia membuka matanya bersinar seperti bintang-bintang di langit.
Ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap untuk menyambut malam, wajah Lin Yun berseri-seri dengan pesona di bawah cahaya matahari terbenam. Karena saat ini musim gugur, dedaunan berwarna merah tua. Dengan cahaya matahari terbenam yang serasi dengan dedaunan merah, suasananya tampak agak menyedihkan. Lin Yun menikmati pemandangan itu, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik emosinya. Saat langit berbintang terpantul di matanya, ada sedikit kekhawatiran. Dia telah menghabiskan lebih dari 10 hari untuk mencoba, tapi dia masih belum bisa memanggil jiwa bela dirinya. Dia bahkan terluka oleh benturan misterius beberapa kali. Dia tidak takut kalau jiwa bela dirinya hanya sebuah pedang yang patah. Dia takut itu adalah jiwa bela diri yang tidak berguna. Itu akan menjadi hukuman mati bagi dao bela dirinya dan pukulan besar bagi ambisinya. Lin Yun mengambil pedang pemakaman bunga dari kotak pedang saat dia berdiri di kepala rakit kayu. Dentang. Pedang yang jernih itu berkelebat di depan mata Lin Yun. Melihat pedang di tangannya sebelum melihat ke sungai, emosi mengalir di hati Lin Yun. Tiba-tiba, Lin Yun melambung tinggi saat dia mengeksekusi pedang angin mengalir. Aliran konvergen, angin mengalir. Pedang Lin Yun menarik angin kencang di sungai saat alirannya cocok dengan pedang angin mengalir. Penguasaan penuh pedang angin mengalir benar-benar sempurna di tangan Lin Yun. Setiap jurus mengalir dengan lancar tanpa cacat. Ketika dia hendak turun ke sungai, kakinya mengetuk permukaan air, dan melayang ke langit sekali lagi. Dia mengingat kembali bagaimana pedangnya berbenturan dengan Su Ziao saat itu. Lin Yun telah mengosongkan pikirannya dan sepenuhnya tenggelam dalam pedangnya. Dengan pedang di tangannya, dia hanya memiliki angin kencang dan sungai yang mengalir menemaninya. Fuwosh! Tiba-tiba, ada seseorang yang melintasi danau. Sosoknya seperti hantu yang melewati Lin Yun dalam sekejap mata. Di jalannya, dia hanya meninggalkan aroma yang samar. Mehem. Hantu itu tiba-tiba kembali dan berseru saat dia melihat Lin Yun mengayunkan pedangnya. Hantu itu adalah seorang wanita muda berpakaian merah. Dia telah menyipitkan matanya seperti 2 bulan sabit dengan cara yang membuatnya terlihat menggemaskan. Dia juga memancarkan aura halus yang tampak seperti peri. Di wajahnya yang lembut, ada 2 gigi tajam yang menarik temperamen surgawinya kembali ke manusia. Seorang kultivator di lubang pertama alam Xiantian benar-benar memiliki teknik pedang yang begitu cemerlang. Itu sungguh luar biasa. Mungkin tidak butuh waktu lama baginya untuk menggunakan Sword Intent. Benar, biar ku bantu kau dengan itu. Wanita muda itu tersenyum saat dia mengetuk kakinya dan mendarat di cabang pohon. Dia mengambil seruling di pinggangnya dan dengan lembut meniupnya. Saat Lin Yun sepenuhnya tenggelam dalam seni pedang mengalir, dia tiba-tiba mendengar sepotong musik yang halus. Pada awalnya, Lin Yun tidak terlalu peduli dengan musik itu, tapi seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa terkejut. Musik itu cocok dengan teknik pedangnya dengan baik. Saat dia melepaskan jurusnya, musik bergema di dalam hatinya. Musik itu memandu pedangnya tanpa dia sadari. Pada akhirnya, Lin Yun terkejut menemukan bahwa momentum pedangnya secara bertahap menjadi lebih halus. Sensasi itu terasa begitu indah sehingga sulit dipercaya. Momentum pedangnya benar-benar bisa sehalus energi spiritual. Perakitan angin. Bayangan reflektif. Angin tanpa jejak. Ketika Lin Yun selesai melaksanakan 3 jurus itu, momentum pedangnya memadat. Pada contoh berikutnya, momentum pedang yang tak terbatas itu tampak sesempurna sungai. Dia telah mencapai perpaduan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan pedangnya. Ketika dia berkedip, dia dapat dengan jelas melihat setiap butiran air di antara ombak. Dia telah menjadi satu dengan pedang, dan segala sesuatu di dunia ini tampak membeku. Retak. Pedang yang patah, martial soul miliknya, dilepaskan setengah inci, melahirkan cahaya yang menyelimuti tubuh pedang. Saat hati Lin Yun tersentak, dia mencabut pedangnya dan kembali ke rakit kayu. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat seorang wanita muda berdiri di dahan di tepi pantai. Teknik pedang yang bagus, anak muda. Wanita muda itu tersenyum, memperlihatkan gigi harimau yang menggemaskan. Pada saat itu, semua pemandangan di sekitarnya dibutakan oleh senyumannya. Hei! Lin Yun memanggil wanita itu, tapi dia tidak memperhatikannya dan menghilang di dalam kabut. Melihat siluetnya menghilang, Lin Yun menggelengkan kepalanya dengan kasihan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memanggilnya sebelum dia menghilang. Dia telah melewatkan kesempatan untuk berterima kasih atas bantuannya. Lin Yun diliputi emosi. Jiwa bela dirinya akhirnya bergerak. Itu berarti martial soul-nya bukanlah pedang yang patah. Tubuh pedang itu hanya diselimuti kegelapan. Bukan karena dia tidak bisa memanggilnya, tapi dia membutuhkan pemahaman yang lebih dalam pedang Dao,
lagi pula, pedang itu ditarik keluar setengah inci saat dia menjadi satu dengan pedangnya. Ada apa dengan kilau pedang itu? Dia bertanya-tanya. Jika dia tidak bisa memanggil jiwa bela dirinya, apakah itu berarti dia bisa memanggil kilatan pedang itu? Saat ide itu muncul di benaknya, Lin Yun mengayunkan pedang pemakaman bunganya. Boom! Sinar pedang mengalir keluar dari pedang pemakaman bunga yang membelah sungai. Bab 84 Kenalan. Pembelahan sungai itu lebih dari 500 meter. Lin Yun terkejut saat dia melihatnya. Jika bukan karena sinar pedang dari jiwa bela dirinya, tidak mungkin baginya untuk membelah sungai itu. Boom! Saat sungai memercik dan bergabung bersama, itu menciptakan layar air setinggi hampir 1000 meter. Gemuruh. Permukaan yang tenang digantikan dengan ombak yang bergelombang saat rakit kayu mulai bergoyang. Lin Yun memiliki kegembiraan yang tertulis di wajahnya saat tawanya tenggelam oleh air yang menerjang. Hebat! Hebat! Akan kulihat siapa yang berani menyebut jiwa bela diri saya tidak berguna. Akan kutunjukkan pada mereka kekuatan sejati dari jiwa bela diriku. Lin Yun menggertakkan giginya di atas rakit kayu. Dia membutuhkan saluran untuk melampiaskan emosinya. Bagaimanapun juga, ketiga orang dari klan Liu telah mengejek martial soul-nya sebagai sesuatu yang tidak berguna. Semua emosi itu terpendam di dalam hatinya. Dia tidak bisa memanggil jiwa bela dirinya. Dan alasan dia bisa mengalahkan ketiganya adalah berkat pembakaran langit. Jadi, terlepas dari betapa tenangnya dia merasa gelisah di dalam hatinya. Selama dia tidak bisa memanggil jiwa bela dirinya, dia tidak akan bisa menyingkirkan kekhawatiran di dalam hatinya. Tapi saat ini, dia hanya merasakan kegembiraan. Ketika dia mengeksekusi kilau pedang, dia menyadari bahwa kilau yang menyelimuti jiwa bela dirinya telah meredup. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa memanggilnya lagi. Setelah Lin Yun tenang, dia jatuh ke dalam pikiran yang dalam, sepertinya saya harus menunggu beberapa saat sebelum saya bisa memanggilnya lagi. Satu ledakan mungkin sangat kuat, tapi tidak mungkin bagiku untuk bertarung dalam waktu lama dengannya. Jika aku bisa memberdayakan pedangku dengan kilau pedang, itu mungkin memiliki efek yang sama dengan kultivator lain yang menggunakan martial soul mereka. Dalam arti tertentu, itu mungkin lebih kuat. Selain itu, Lin Yun bersukacita karena dia membuat terobosan dalam pedang daunnya. Lin Yun mengambil catatan aneh itu saat dia mulai memeriksanya. Pemahaman pedang dao dimulai dari momentum pedang. Kultivator harus memiliki aura mereka sendiri, sementara pengguna pedang membutuhkan aura tersebut untuk diubah menjadi momentum. Ketika momentum terbentuk, Anda akan dapat mengendalikannya sesuai keinginan. Dan saat Anda terus membuat terobosan, pada akhirnya Anda akan mencapai niat pedang. Niat pedang lebih halus, dan dapat digunakan untuk membunuh secara langsung. Seorang pendekar pedang yang kuat dapat memenggal kepala seseorang hanya dengan niat pedang mereka. Niat pedang seorang pendekar pedang legendaris bahkan bisa eksis untuk selamanya dan eksis secara mandiri di dunia. Tapi sulit bagi orang untuk mencapai sesuatu dalam niat pedang mereka. Niat pedang tidak bisa ditransfer, dan itu harus dipahami. Itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi seseorang. Ketika momentum pedang mencapai puncaknya, pengguna akan menyatu dengan pedang. Pada saat itu, pengguna akan berada di tengah jalan untuk memahami maksud pedang. Sekali lagi, itu bukanlah batasnya. Pikiran Lin Yun berlama-lama dalam kata-kata itu saat dia menghela nafas dalam hati. Lagi pula, bahkan sebuah buku ringkasan telah menyertakan deskripsi untuk pedang dao. Tapi itu telah menjawab keraguan Lin Yun. Dia sebelumnya telah mencapai keadaan menyatu dengan pedang. Namun, dia baru setengah jalan menuju ambang pintu. Itu belum lengkap. Mata Lin Yun berkilat saat dia merindukan pedang dao. Memenggal kepala seseorang dengan satu pikiran. Aku ingin tahu tingkat seperti apa itu. Kemudian lagi, dia harus berterima kasih pada wanita berbaju merah itu. Mungkin, baginya, dia hanya membantunya untuk kenyamanan, tapi itu telah membuka jalan baru baginya. Dentang. Ketika Lin Yun menyarungkan pedangnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa rakit kayu itu bergetar secara tidak wajar. Ketika dia berbalik, dia menemukan kuda berdarah naga gemetar ketakutan. Kuda berdarah naga menjadi ketakutan setiap kali rakit itu bergoyang oleh belau. Melihat pemandangan ini, Lin Yun tidak bisa menahan tawa. Dan di sini dia mengira kuda berdarah naga itu tak kenal takut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bisa melihat kuda berdarah naga gemetar ketakutan. Bahkan jika Lin Yun ingin membantu kuda berdarah naga, tidak ada yang bisa dia lakukan. Alangkah baiknya jika ada perahu yang lewat sekarang. Memejamkan mata, Lin Yun duduk di atas rakit dengan tenang.
Saat fajar terbit di langit, menyinarkan sinarnya yang hangat ke sungai, sungai itu berkedip-kedip dengan cahaya yang redup. Membuka matanya, Lin Yun menatap matahari dengan energi yang terisi ulang. Sinar pedang yang menyelimuti jiwa bela dirinya juga telah pulih. Pada saat itu, Lin Yun dipenuhi dengan kegembiraan. Mari kita lihat apakah kilau pedang bisa menyelimuti pedangku untuk menyerang, kata Lin Yun, mencobanya. Detik berikutnya, pedang Lin Yun diberdayakan oleh kekuatan ledakan saat dia mengayun. Dia bersiap dan mengendalikan pedang dengan pikirannya. Dengung. Pedang pemakaman bunga mulai bergetar saat pantulan pedang bersinar di permukaan sungai. Sulit baginya untuk mengendalikan getaran pedangnya. Satu dengan pedang. Pada saat yang genting, Lin Yun mengingat niat pedang yang dia pahami tadi malam dan melaksanakannya. Gemerisik. Momentum pedang tiba-tiba berubah saat dia menjadi satu dengan pedang, dengan kuat mengendalikan getarannya. Pedang angin mengalir. Lin Yun tertawa saat dia mengeksekusi pedang angin mengalir di permukaan sungai. Boom, boom, boom. Setiap ayunan pedangnya diiringi dengan ledakan di permukaan air, menimbulkan gelombang di sungai. Melihat perubahan pada pedang angin mengalirnya, Lin Yun memiliki kegembiraan di wajahnya saat dia tertawa, lagi. Perakitan angin. Pedang pemakaman bunga mulai berputar. Lin Yun membumbung tinggi ke langit saat pedangnya menyebabkan geyser air naik. Bayangan reflektif. Geyser air itu tiba-tiba meledak saat air gerimis turun. Saat hujan gerimis turun, untaian sinar pedang berputar di sekitar Lin Yun, meninggalkan bayangan. Di bawah pemberdayaan niat pedangnya yang tidak lengkap, tetesan itu membeku di udara. Angin tanpa jejak. Lin Yun tiba-tiba berbalik dan menerjang pedangnya ke depan. Sosoknya seperti angin saat dia terbang melintasi sungai. Aliran yang menyatu, angin yang mengalir. Tetesan yang membeku di langit mulai menguap saat Lin Yun menusukkan pedangnya ke bawah. Setelah Lin Yun mengeksekusi angin tanpa jejak, tetesan-tetesan itu meledak. Pada saat yang sama, sinar bercahaya yang melingkari pedangnya juga mulai menghilang. Dia telah benar-benar menghabiskan sinar pedang yang memberdayakannya. Hebat. Itu benar-benar bisa membuatku bisa mengeksekusi seluruh tekniknya. Lin Yun menyarungkan pedangnya, puas. Pada saat yang sama, spekulasi mulai muncul di dalam hatinya. Ketika setengah inci dari jiwa bela diri miliknya dilepaskan dari kegelapan, itu telah melahirkan secercah cahaya pedang. Bukankah itu berarti dia akan bisa mengendalikan lebih banyak sinar pedang dengan lebih banyak jiwa bela dirinya yang dilepaskan dari kegelapan? Meskipun benih Xiantian dapat melahirkan semua jenis jiwa bela diri, bukankah milikku sedikit terlalu aneh? Lin Yun bingung saat dia menyimpan pedang pemakaman bunga dan membawa kotak pedang kuno di punggungnya. Dia tidak bisa memanggil jiwa bela dirinya, dan jiwa bela dirinya datang dengan kilau pedang juga. Hanya sepotong kilau pedang yang sudah begitu kuat. Betapa hebatnya jika dia berhasil memanggil jiwa bela dirinya. 2 jam kemudian, kultivasi Lin Yun terganggu ketika kuda berdarah naga meringkik. Mengangkat kepalanya, Lin Yun melihat sebuah perahu besar. Aku ingin tahu apakah itu kapal kargo atau kapal penumpang. Jika itu adalah perahu kargo, maka aku mungkin bisa menumpang. Kapal penumpang pasti sudah memiliki penumpang di dalamnya, jadi kemungkinan mereka mengizinkannya naik sangat kecil. Tapi jika itu adalah kapal kargo, tidak akan menjadi masalah baginya untuk naik ke kapal selama dia membayar batu spiritual yang cukup. Lagi pula, itu bukanlah solusi baginya untuk menaiki rakit kayu. Perahu besar itu jauh lebih cepat daripada rakit kayu. Tidak butuh waktu lama untuk menempuh jarak beberapa ribu meter. Melihat perahu itu, Lin Yun terkejut dengan beratnya. Lin Yun menilai bahwa itu seharusnya adalah perahu penumpang. Setelah merenung sejenak, Lin Yun menarik pandangannya. Karena ada perahu yang melaju di sungai, bertemu dengan perahu kargo hanyalah masalah waktu. Beberapa saat kemudian, perahu itu bergerak berdampingan dengan Lin Yun. Dibandingkan dengan perahu besar di depannya, rakit kayu Lin Yun sangat menyedihkan. Banyak orang di atas perahu mengejek Lin Yun saat mereka melihat rakit kayunya dengan kuda berdarah naga di atasnya. Itu seperti yang dia duga. Tidak ada yang peduli tentang dia dan tidak ada yang mengundangnya naik ke atas perahu. Tapi saat perahu akan lewat, sebuah suara yang tidak dikenal memanggilnya, apakah Anda Lin Yun dari Sekte King Yun? Lin Yun mengangkat kepalanya dengan bingung. Ketika dia melihat orang yang berbicara, dia tertegun. Itu dia. Apa yang dia lakukan di sini? Mungkinkah dia sedang dalam perjalanan menuju Kabupaten Matahari Biru Kekaisaran Qin yang agung juga? Bab 85 4 Sekte dan 4 Klan. Itu adalah ketua sekte muda dari Sekte Suanyang Kerajaan Tiansui, Feng Wuheng.
Lin Yun pernah bertemu dengan ketua sekte sekali selama turnamen 4 sekte, tapi tidak ada interaksi di antara mereka. Bagaimanapun juga, sekte Xuanyang telah bersembunyi di kerajaan Tianshui. Itu kamu. Feng Wuheng akhirnya memastikan identitas Lin Yun setelah melihat wajahnya. Dia sangat gembira saat dia berkomunikasi dengan seseorang yang berdiri di sampingnya. Sesaat kemudian, orang itu menatap Lin Yun dan menganggukkan kepalanya. Lin Yun, karena kita pergi ke arah yang sama, ayo kita pergi bersama, kata Feng Wuheng dengan ramah. Lin Yun merenung sejenak, menatap kuda berdarah naga di sampingnya, dan mengangguk, terima kasih. Perahu itu kemudian menurunkan tangga ke bawah untuk Lin Yun. Tidak perlu tangga, kata Lin Yun sambil melompat ke punggung kuda dan menepuk-nepuk kuda berdarah naga. Reddy langsung mengerti apa yang dimaksud Lin Yun, ada sedikit kegembiraan di matanya. Kuda itu telah sepenuhnya terkendali selama 2 hari terakhir. Melihat ke arah perahu, kuda berdarah naga mengerahkan kekuatan pada kakinya dengan kilat merah samar yang berkilauan dari kukunya. Dengan Lin Yun di punggungnya, kuda berdarah naga melompat ke atas perahu. Russell merasakan aura alam Xiantian meresap dari kuda berdarah naga, semua orang di atas perahu mundur beberapa langkah. Kuda berdarah naga alam Xiantian. Kuda ini benar-benar tidak menentu. Dia benar-benar melompat ke perahu. Sepertinya pemuda ini tidak sederhana. Dia benar-benar menjinakkan seekor binatang iblis dari alam Xiantian sebagai tunggangannya. Semua orang di atas kapal mulai memuji dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Melihat Feng Wuheng berjalan mendekat, Lin Yun turun dari kudanya, Kakak Feng, terima kasih atas undanganmu. Kamu terlalu sopan. Alih-alih berterima kasih padaku, berterima kasihlah pada sepupuku. Perahu ini milik klannya. Feng Wuheng menunjuk pemuda di sampingnya dan memperkenalkan, ini adalah kakak sepupu saya, Wan Feng. Dia tertarik padamu saat mendengar bahwa kamu adalah yang terkuat di kerajaan Tianshui. Lin Yun memeriksa Wan Feng secara singkat dan tertegun. Usia yang terakhir mirip dengannya, tetapi kultivasinya sebenarnya berada di lubang kedua alam Xiantian. Untuk mencapai lubang kedua alam Xiantian di usia yang begitu muda, Lin Yun tahu ada bakat serius yang tersembunyi di Azure Sun County. Sepupu, ini Lin Yun. Dia mampu mengalahkan seorang ahli dalam tahap ke-10 dari jalur bela diri dengan kultivasinya di tahap ke-8 dari jalur bela diri. Feng Wuheng memperkenalkan mereka berdua. Tahap ke-8 dari jalan bela diri. Haha, Tuan Muda Lin ini tidak sederhana. Dia benar-benar membuat terobosan ke alam Xiantian hanya dalam waktu 3 bulan, kata Wan Feng sambil tersenyum. Alam Xiantian. Kali ini, saatnya Feng Wuheng merasa terkejut. Selama 3 bulan terakhir, dia hanya membuat terobosan kecil ke tahap ke-10 dari jalur bela diri. Dia telah membentuk benih Xiantiannya, tetapi dia masih setengah langkah untuk mencapai alam Xiantian. Aku baru saja membuat terobosan 10 hari yang lalu, dan itu masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan saudara Wan. Lin Yun tahu bahwa Wan Feng telah mencapai alam Xiantian setengah tahun yang lalu. Dia tidak mencoba untuk menjadi rendah hati. Bagaimana kerajaan Tianshui bisa sebanding dengan Azure Sun County? Wan Feng tersenyum karena dia tidak terlalu terganggu. Melampaui Lin Yun adalah hal yang wajar di matanya. Akan aneh jika dia lebih rendah. Benar, apakah kau berniat menjual kuda berdarah naga milikmu? Jika kau bersedia, kau bisa menyebutkan harganya, Wan Feng tiba-tiba bertanya. Ketertarikannya pada kuda berdarah naga tampaknya jauh lebih tinggi daripada ketertarikannya pada Lin Yun. Tentu. Apa? Mata Wan Feng berbinar. 100.000 batu spiritual bermutu tinggi. Ketika Wan Feng mendengar harganya, dia dengan canggung tersenyum dan berkata, Tuan Muda Lin benar-benar tahu cara bercanda. Sepupu, kamu bisa bernostalgia dengannya untuk saat ini dan menerimanya dengan baik. Aku akan mencari teman-temanku dulu. Setelah selesai, dia berbalik dan pergi. Jangan khawatir tentang hal itu. Sepupuku tidak akan memaksamu untuk menjual kudamu. Dia orang yang sibuk. Siapa tahu, dia mungkin akan melupakannya di detik berikutnya. Feng Wuheng menjawab. Lin Yun tidak terlalu mempermasalahkan hal itu saat dia menatap Feng Wuheng dengan senyuman di wajahnya, aku agak terkejut bertemu denganmu dalam perjalananku ke Kabupaten Matahari Biru. Mereka berdua berasal dari kerajaan Tianshui. Mereka mungkin tidak akrab satu sama lain, tetapi tidak terlalu canggung bagi mereka untuk mengobrol. Saya menemukan kesempatan untuk meningkatkan kultivasi saya ke tahap ke-10 dari jalur bela diri setelah turnamen 4 sekte dan memutuskan untuk mencari perlindungan dari sepupu saya di Azure Sun County. Saya ingin melihat apakah saya bisa bergabung dengan salah satu dari 3 sekte besar di Azure Sun County, jelas Feng Wuheng. 3 sekte besar di Azure Sun County. Ya,
Wilayah Azure Sun County jauh lebih besar dari kerajaan Tianshui. Ada banyak kekuatan di wilayah ini, tetapi hanya ada 3 kekuatan penguasa. Mereka adalah Paviliun Bersinar, Sekte Api Emas, dan Sekte Awan Darah. Mata Feng Wuheng berkilat saat dia menjelaskan. Mendengar ini, Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Azure Sun County terletak di dekat perbatasan, dan sering mengalami kekacauan. Untuk bisa berdiri kuat di Azure Sun County berbicara tentang kekuatan ketiga sekte. Biar ku tebak, Anda tidak pergi ke sana untuk 3 sekte besar. Feng Wuheng tersenyum saat dia menatap Lin Yun. Oh. Lin Yun penasaran karena dia ingin mendengarkan penjelasan Feng Wuheng. Kau bahkan menolak undangan klan Bai. Bagaimana mungkin kau bisa menyukai pasukan penguasa dari Azure Sun County? Itu artinya kau pasti punya motif lain untuk pergi ke Azure Sun County, Feng Wuheng berbicara dengan percaya diri. Lin Yun tersenyum pahit di dalam hatinya karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia ingin memberitahu Feng Wuheng bahwa dia sebenarnya ditolak oleh klan Bai, dan bukan sebaliknya. Jangan bicarakan itu, Saudara Feng. Karena Anda masuk ke Kekaisaran Qin besar lebih awal dari saya, apakah Anda tahu mana yang merupakan kekuatan terkuat? Feng Wuheng mungkin tidak sepenuhnya benar tentang segala hal, tapi dia benar tentang satu hal. Cakupan Lin Yun berada di luar penguasa regional di Azure Sun County. Bagaimana dia bisa bergabung dengan penguasa daerah jika dia ingin mengejar jejak Su Ziao? Jika kita berbicara tentang kekuatan transenden, itu adalah 4 sekte dan 4 klan. Keempat sekte tersebut adalah Paviliun Pedang Ling Qiao, Sekte Huan Yuan, Sekte Suantian, dan Villa Bulan Iblis. Keempat sekte tersebut tidak hanya memiliki posisi transenden di Kekaisaran Qin besar, tetapi mereka bahkan dapat digolongkan ke dalam domain kuno selatan. Keempat klan tersebut adalah klan Zhou, Wang, Lin, dan Li. Mereka adalah klan markis yang telah turun-temurun dari generasi ke generasi dengan wilayahnya masing-masing, jelas Feng Wuheng. Tidak mungkin bagi orang luar untuk bergabung dengan inti dari 4 klan tersebut. Adapun 4 sekte, mereka memiliki persyaratan yang sangat tinggi jika Anda ingin bergabung dengan mereka. Ambang batasnya saja mengharuskan kultivasi Anda setidaknya berada di lubang keempat alam Xiantian. Selain itu, Anda harus berusia di bawah 17 tahun. Lubang keempat alam Xiantian. Lin Yun menghirup nafas dingin. Itu adalah persyaratan yang tinggi, belum lagi dia harus berusia di bawah 17 tahun. Hanya talenta yang tak tertandingi yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan 4 sekte. Siapapun yang lebih rendah dari itu tidak akan bisa masuk, bahkan mereka yang jenius di mata kita. Bahkan seorang murid luar pun merupakan kehadiran yang kuat di Azure Sun County. Nada suara Feng Wuheng dipenuhi dengan rasa hormat. Rasa hormatnya pada 4 sekte dan 4 klan berakar kuat di dalam hatinya. 4 sekte dan 4 klan berada di luar jangkauanku. Aku hanya berharap bisa bergabung dengan 3 sekte penguasa di Azure Sun County. Selama aku bisa bergabung dengan salah satu dari mereka, aku bisa berjalan di Azure Sun County dengan kepala tegak. Jika saya melangkah lebih jauh, saya akan dapat menempa nama untuk diri saya sendiri di Kekaisaran Qin besar. Pidato Feng Wuheng penuh dengan ambisi untuk masa depan. Nada bicaranya dipenuhi dengan rasa hormat kepada 4 sekte dan 4 klan. Terhadap 3 pasukan penguasa di Azure Sun County, Feng Wuheng dipenuhi dengan harapan. Saat mereka berbicara lebih lanjut, Lin Yun mengetahui bahwa sepupu Feng Wuheng memiliki klan yang mendukungnya. Dia adalah bagian dari klan Wan Kota Xian, dan Kota Xian bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kota tenang yang jernih. Wilayah klan Matahari Biru terdiri dari kota-kota yang jumlahnya lebih dari ratusan. Kota Xian hanya berada di bawah beberapa kota besar. Dan karena kota Xian bisa berada di peringkat yang sangat tinggi, mereka pasti memiliki kemampuan untuk mendukungnya. Dari Feng Wuheng, Lin Yun mengetahui bahwa patriark tua dari klan Wan telah mencapai lubang ke-7 alam Xiantian. Dia telah mengasingkan diri selama beberapa tahun terakhir, mencoba membuat terobosan. Jika dia bisa membersihkan salurannya yang dalam, klan Wan akan naik ke jajaran pasukan tingkat atas. Dengan latar belakang seperti itu, tidak mengherankan jika Wan Feng bisa mencapai lubang kedua alam Xiantian. Tuan muda saya, Tuan muda Feng, ingin mengundang Anda dan Tuan ini ke dalam kabin, seorang pelayan meminta dengan hormat. Mari kita lihat. Sepupuku punya banyak teman dalam perjalanannya. Anda bisa menggunakan kesempatan ini untuk berkenalan dengan mereka, Feng Wuheng tersenyum. Kabin kapal didekorasi dengan mewah. Ketika Lin Yun melangkah masuk, dia melihat banyak anak muda duduk-duduk seperti yang disebutkan Feng Wuheng. Mereka semua seumuran dengannya, penuh dengan kebanggaan dan kepercayaan diri.
Izinkan saya memperkenalkan orang ini kepada semua orang. Ini adalah Lin Yun, yang terkuat di antara generasinya di kerajaan Tianshui. Wan Feng berdiri dari kursinya sambil tersenyum. Beberapa tatapan penasaran diarahkan pada Lin Yun setelah mendengar perkenalan Wan Feng. Merasakan semua mata tertuju padanya, Lin Yun berpikir keras tentang bagaimana dia harus menjawab sebelum dia terganggu oleh ledakan tawa. Haha. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah seorang pendekar pedang yang membawa kotak pedang? Bagaimana bisa ada ahli di tempat terpencil seperti kerajaan Tianshui? Jika Anda bisa dianggap sebagai ahli, kami ini apa?